Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas dengan materi produksi massal. Tapi sebelumnya kita mesti tahu dulu ya susunan dari kata-kata produksi massal itu pengertiannya apa. Kita tahu yang disebut dengan produk itu adalah benda ataupun barang. Nah, kalau yang dimaksud dengan produksi artinya bisa dilihat di atas, artinya suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda. Itu dikatakan produksi. Artinya membuat ataupun menciptakan sesuatu yang baru. Ada terjadi perubahan ataupun proses perubahan benda. Seperti terlihat di sini bahwa yang dikatakan produksi itu alurnya mulai dari bahan baku atau bahan mentah yang mengalami proses menjadi barang setengah jadi, lalu diproses lagi selanjutnya menjadi barang jadi atau barang yang siap untuk digunakan oleh konsumen. Yang disebut oleh kita adalah barang atau jasa ya. Nah, produksi sendiri itu ada dua, yaitu produksi jasa dan produksi barang. Produksi jasa adalah kegiatan menambah daya guna benda tanpa mengubah bentuknya. Kenapa tanpa mengubah bentuknya? Karena produksi jasa itu yang diolah adalah skill, keahlian, kemampuan seseorang ya. Jadi dia tidak mengubah bentuk, tapi yang dia lakukan adalah transformasi keahlian, keterampilan. Yang kedua, produksi barang, yaitu kegiatan menambah daya guna benda dengan mengubah bentuknya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di atas, yaitu ada proses kegiatan mengubah sesuatu menjadi benda ataupun barang yang siap pakai. Nah, itu yang dikatakan produksi barang. Lalu selanjutnya di sini yang lebih kepada inti permasalahan adalah produksi massal. Massal itu apa sih? Massal itu artinya dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah yang besar. Kenapa bisa dikatakan produksi massal? Karena tuntutan kebutuhan konsumen ataupun kebutuhan masyarakat itu ternyata permintaannya tinggi, maka disebut produksi massal. Kita lihat, produksi massal itu dibuat atau dibikin dalam jumlah yang banyak ya. Jadi dia betul-betul membuat untuk masyarakat umum. Kenapa demikian? Biasanya yang dibuat adalah termasuk jenis barang ataupun produk yang merupakan kebutuhan sehari-hari atau yang disebut dengan kebutuhan pokok. Maka dibuat dalam jumlah yang banyak karena digunakan secara kontinu setiap hari ya oleh konsumen. Yang kedua, produksi cepat. Pasti tidak hanya mengandalkan tenaga manusia, tetapi menggunakan alat-alat yang sudah canggih, alat-alat yang udah elektronik ya, untuk efisiensi
waktu, tempat, ya. Maka dia menggunakan mesin di dalam memproses barang tadi, ya. Maka dia disebut produksinya cepat karena sekali produksi dalam jumlah yang banyak, otomatis hasilnya pun banyak. Selanjutnya, dengan memproduksi dalam jumlah yang banyak, otomatis ada penekanan biaya yang dikeluarkan. Artinya di sini terjadi efisiensi mengenai masalah uang. Kita contoh, ya. Mengenai masalah pembelian bahan baku. Kalau beli sedikit, itu harga per unit akan mahal. Tapi kalau kita dalam membeli jumlah yang partai besar, keuntungannya satu, harga jadi lebih murah. Yang kedua, biasanya pihak penjual akan memberikan bonus, entah itu potongan harga atau memberikan penambahan ekstra barang atau bahan baku yang kita butuhkan. Ini berarti kan keuntungan buat kita. Selanjutnya, biaya tenaga kerja. Karena dibantu dengan tenaga mesin, maka terjadi pengurangan tenaga kerja. Nah, artinya ada efisiensi tentang masalah upah yang akan dikeluarkan untuk tenaga kerja. Yang tadinya kita misalnya membutuhkan 10 orang, karena dengan menggunakan mesin, ya, maka tenaga manusia tadi akan bisa jadi terjadi istilahnya perampingan 50%. Bisa jadi kita hanya membutuhkan 5 orang saja sebagai tenaga operator ataupun sebagai tenaga packaging saja. Misalnya seperti itu, ya. Selanjutnya, biaya operasional. Biaya operasional ini salah satu contohnya adalah transportasi. Kalau kita beli dalam jumlah banyak, itu biasanya oleh produsen ataupun oleh penjual itu akan diantar ke tempat kita. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya transportasi. Beda halnya kalau kita membeli dalam jumlah partai yang kecil, maka otomatis kita yang akan mengambilnya, kita yang akan mengeluarkan transportasinya. Itu yang dikatakan biaya operasional. Yang kedua, biaya operasional tentu saja ini mengenai masalah biaya di perjalanan, ya. Di perjalanan itu misalnya bayar jalan tol, bayar supir, bayar bensin, dan sebagainya. Maka dalam jumlah partai besar tadi, otomatis kita meniadakan hal-hal yang seperti itu. Itulah keuntungan dari produksi massal. Artinya ada penekanan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, produksi massal tentu saja akan menjaga kualitas produk yang dia buat atau yang dia produksi sesuai dengan standarisasi yang berlaku atau yang sudah ditetapkan. Belum tentu, ya, kalau misalnya punya image kalau bikinnya banyak kualitasnya rendah, oh tidak, ya. Justru dengan kualitas yang banyak, biasanya para produsen atau para wirausahawan gitu, dia akan berpikir bagaimana caranya supaya barang saya ini
tetap bagus, tetap diterima, baik itu misalnya rasanya, bentuknya, warnanya, dan sebagainya. Jadi tetap menggunakan standar-standar yang berlaku. Selanjutnya, produksi massal ini menuntut seorang wirausaha untuk berinovasi tentang produk yang dibuatnya. Kenapa demikian? Karena semakin mengikuti keadaan zaman, tentu saja kita harus mengikuti selera konsumen, mengikuti kebutuhan konsumen, maka seorang wirausaha dituntut untuk mampu menciptakan sesuatu yang baru, dan yang baru ini bisa diterima oleh konsumen secara umum. Itulah yang dikatakan inovasi produk. Jadi pengertian dari produksi massal adalah barang yang diproduksi secara banyak dengan waktu yang cepat dan biaya yang rendah, dengan menjaga kualitas produk tetap sesuai dengan standarisasi, dengan menggunakan inovasi-inovasi yang terupdate. Semoga bermanfaat materi ini. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.